Oke kawan-kawan, selamat malam. Bertemu lagi dengan channel saya Jalan Nopi. Nah, saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan membagikan bagaimana cara mendapatkan $100 hanya di dalam waktu 4 hari. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di dalam mengelola YouTube ya, sebagai seorang kreator pemula. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan kepada kawan-kawan semua, semoga bermanfaat, bagaimana cara mendapatkan $100. Jadi sekitar uangnya kalau dikalikan kurs rupiah saat ini 13.900, mungkin sekitar 14 ya, 14. Nah, 7.400.000 hanya di dalam 4 hari. Nah, baik kawan-kawan. Nah, yang pertama saya saksikan dulu video penghasilan saya berikut ini yang memang benar menyatakan bahwa selama 4 hari saya mendapatkan $100 sebagaimana yang ada di YouTube Studio ya. YouTube Studio aplikasi wajib yang tentunya harus dimiliki oleh para kreator atau YouTuber, baik itu yang sudah senior maupun YouTuber pemula seperti saya dan mungkin teman-teman semua. Baik, mari saksikan videonya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan melihat penghasilan yang saya katakan, yaitu bisa menghasilkan, YouTube bisa menghasilkan $100 hanya dalam waktu 4 hari ya. Nah, sekarang kita klik YouTube Studio nya. Sekarang kita buka analisis atau analitik. Nah, kita langsung ke pendapatan ya, karena ini anggap teman-teman sudah mengerti semua ya, apalagi YouTuber pemula pendapatan. Nah, setelah itu kita klik estimasi pendapatan Anda. Ini ada $243 ya. Ini dari tanggal 9 Desember sampai 5 Januari. Tapi kita akan buka Januari, di bulan Januari saja. Nah, oke, ini di bulan Januari. Sekarang sudah saya membuat video ini tanggal 6. Yang terbaca itu sampai tanggal 4 saja ya. Nah, sampai tanggal 4 saja. Baik. Nah, ini Januari. Nah, di tanggal 1 saya mendapatkan $16. Tanggal 2 saya mendapatkan $25,83. Tanggal 3 saya mendapatkan $29,02. Dan tanggal 4 saya mendapatkan $30,57. Jadi selama 4 hari total pendapatan saya adalah $101,41. Jadi tentu teman-teman YouTuber pemula penasaran bagaimana mendapatkan $100 hanya di dalam 4 hari. Baik, sekarang simak video lengkapnya berikut ini. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan $100 hanya dalam waktu 4 hari. Mungkin nggak ya kawan-kawan? Itu memerlukan beberapa kiat khusus ya. Sebenarnya ini sudah sering dibahas ya, tapi akan saya bahas kembali. Yang pertama adalah, satu, video Anda harus sesuai dengan SEO daripada YouTube atau mengikuti algoritma YouTube. Itu wajib ya kawan-kawan. Nah, yang kedua itu teman-teman harus konsisten. Konsisten ini ada banyak arti ya. Konsisten dalam mengupload video, konsisten dengan tujuan channel Anda. Maksudnya tujuan itu umpamanya tentang kosmetik, Anda akan membahas kosmetik saja. Umpamanya vlognya tentang hewan-hewan saja, atau vlognya tentang musik-musik saja. Oke. Yang ketiga, selain konsistensi tadi ya, habis itu sesuai dengan algoritma YouTube. Yang ketiga yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah, ada yang tahu? Yaitu kita di dalam membuat sebuah video harus menarik dan unik. Makanya sering kita lihat kawan-kawan, banyak video-video yang menarik dan unik dibuat orang agar berhasil menarik penonton ya. Oke, itu akan kita bahas ya. Habis itu yang keempat, syarat untuk mendapatkan $100 itu menurut saya lagi adalah thumbnail. Thumbnail di sini sangat berperan penting. Nah, setelah thumbnail adalah berikutnya, yaitu kita harus menempatkan durasi video. Jangan terlalu panjang, karena video yang terlalu panjang bukan tutorial tidak akan
disimak orang dengan baik, kecuali video tutorial. Itu sudah saya analisa. Kalau video vlog kepanjangan, orang bosan. Kalau video tutorial, kalau orang otomatis wajib menonton. Jadi ada perbedaan ya. Nah itu adalah poin-poin yang menurut saya sangat penting untuk mendapatkan $100 hanya di dalam 3 hari yang harus teman-teman terapkan di dalam channel teman-teman atau bagi YouTuber pemula. Baik, sekarang kita akan bahas hal-hal tersebut satu persatu. Setelah melihat video tadi, teman-teman tentu penasaran ya bagaimana cara mendapatkan $100 hanya di dalam 3 hari. Nah, baik, yang pertama adalah ini menurut saya ya teman-teman. Jadi tips ini bisa teman-teman YouTuber pemula terapkan, sama seperti saya masih pemula ya, untuk mendapatkan dolar AdSense $100 hanya dalam 3 hari. Yang pertama yang saya terapkan adalah SEO ya, SEO daripada YouTube ya. Jadi banyak di antara kita yang pertama adalah membuat judul secara sembarangan. Jadi dengan tidak memperhatikan algoritma YouTube ya. Algoritma YouTube itu seperti apa? Maksud saya seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau ada video-video kita yang tidak menarik, itu tentu disebabkan oleh kita tidak bisa menempatkan judul. Yang pertama yang paling penting menurut saya adalah judul dari video yang kita punya. Kita tidak bisa menempatkan antara judul, deskripsi, dan tag yang sesuai. Untuk membuat judul, deskripsi, dan tag yang sesuai bisa teman-teman lihat seperti yang dijelaskan Bang Den GC ya. Saya sangat mengikuti apa-apa yang Bang Den GC bagikan. Jadi saya nonton video Bang Den GC itu secara berulang-ulang, saya simak berulang-ulang. Jadi itu yang pertama ya. Jadi judul itu harus kita buat yang terpopuler. Seumpamanya begini ya, seumpamanya mancing belut, ketik aja mancing belut. Nah, terus akan muncul di bawah pencarian itu umpamanya mancing belut besar, mancing belut di sawah, mancing belut di sungai, atau apa. Semua kata-kata itu teman-teman kita pilih yang mana yang paling kuat, yaitu kita umpamanya mancing belut besar. Jadi itu kita jadikan judul ya, kita masukkan juga di deskripsinya, kita masukkan juga di tagsnya. Nah itu yang pertama menurut saya ya. Yang kedua adalah ketika kita sudah bisa SEO tadi, yang kedua menurut saya, ini yang saya alami ya, itu kita harus konsisten di dalam mengupload video. Jadi jangan upload videonya menurut saya kalau bisa ya 1 minggu itu 3 kali ya. Jadi jangan ada yang 1 minggu sekali atau 2 minggu malah sekali. Jadi keteraturan kita di dalam mengupload video itu sangat-sangat diperhatikan oleh YouTube ya kawan-kawan. Jadi sangat-sangat diperhatikan oleh pihak YouTube. Jadi yang pertama tadi kita harus sesuai SEO ya. Untuk video bagaimana membuat judul, deskripsi, dan tag sesuai SEO, saya menyarankan teman-teman untuk melihat video Bang Den GC ya. Dia itu sebagai guru bagi kita YouTuber pemula yang membutuhkan pencerahan, membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan dari beliau. Jadi untuk hal tersebut kita berguru dari beliau. Silahkan lihat videonya Bang Den GC ya. Yang kedua menurut saya adalah konsistensi di dalam membuat video. Seperti yang saya katakan tadi, jangan ada peribahasa kayak masih mending ya 2 kali seminggu, tapi saya sangat menyarankan 3 kali seminggu. Kenapa saya menyarankan 3 kali seminggu? Nah, maksud saya seperti ini. Saya ambil contoh ya, channel mancing belut ya, karena saya juga suka memancing belut. Punya Juanda Faisal, maaf ya Bang Juanda Faisal, channelnya saya review ya. Bang Juanda Faisal ya, ini contoh sederhana. Coba kita perhatikan jadwal upload dari Bang Juanda Faisal. Jadi seandainya dia upload hari Senin, Selasa dia nggak upload, Rabu dia upload, Kamis dia nggak upload, Jumat dia upload. Jadi habis itu Sabtu nggak upload, Minggu dia upload lagi. Jadi ada jeda 1 hari saja. Jadi selama 6 hari dia umpamanya Senin upload, Selasa enggak, Rabu upload, habis itu Kamis enggak, Jumat upload.
Sabtu enggak, Minggu upload. Jadi selama 7 hari di dalam satu minggu itu dengan hari Minggu, dia upload sebanyak 3 video. Nah, kenapa? Karena dengan seringnya kita mengupload video, pihak YouTube akan mengapresiasi dan akan meranking channel kita agar lebih ke depan ya. Maksudnya lebih ke depan itu lebih direkomendasikan. Tentu saja itu nanti akan menaikkan pendapatan kita di AdSense. Dengan sering mengupload video, otomatis video kita lebih banyak ditonton orang, sehingga penghasilan kita tentunya lebih banyak. Itu yang pertama tadi. Kita harus memperhatikan SEO YouTube. Kedua, algoritma sesuai algoritmanya. Kedua adalah seringnya konsistensi di dalam mengupload video. Itu supaya kita dapat $100 menurut saya. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membuat video semenarik mungkin. Nah, mungkin ini semua orang juga tahu. Jadi begini ya menurut saya kawan-kawan. Buat sesuatu yang berbeda ya. Jadi berbeda dari video orang lain. Maksudnya bukan berbeda itu yang bagaimana ya, bukan. Berbeda itu maksudnya yang unik ya, umpamanya mancing belut. Coba lihat, saya karena yang saya jadikan bahan ini mancing belut, maka saya lebih sering mengamati masalah mancing belut ya. Ada sebuah video, contohnya buat rekan senior ya, Chandra Isyawan, dia menggunakan thumbnail. Ini sangat penting, thumbnail ya, thumbnail ikan di depan lubang belut. Habis itu ada juga yang pegang ayam gede 1 ekor. Secara nalar dan logika nggak mungkin ya belut bisa menelan 1 ekor ayam, tapi itulah yang ada ya, yang terjadi itu. Wah, umpan mancing belut katanya itu. Pernah saya lihat, mungkin teman-teman juga pernah. Jadi ini adalah suatu daya tarik. Jadi yang berikutnya apa yang menurut saya, thumbnail. Jadi thumbnail itu walaupun maksud saya sangat berpengaruh di dalam penghasilan kita. Jadi maksudnya apa? Supaya penonton itu datang masuk ke video kita, walaupun dia thumbnail itu agak tidak sesuai, agak clickbait sedikit, tapi ketika penonton merasa nyaman, dia terus menikmati dan dia menonton, maka yang terjadi adalah video kita semakin booming dan tentu saja penghasilan kita akan semakin banyak. Nah itu ya kan. Jadi jangan kalau ada thumbnailnya seperti itu, otomatis umpamanya thumbnailnya umpamanya buah kelapa, ini contoh, umpan buah kelapa, mancing belut umpan buah kelapa. Tapi isinya haruslah semenarik mungkin, sehingga ketika orang menonton, biarpun itu tidak isinya memancingnya umpan buah kelapa, tapi ketika video yang kita tonton itu, yang kita berikan itu menarik, penonton tidak akan meninggalkan video kita, sehingga tidak menimbulkan clickbait ya. Dalam arti penonton tetap merasa happy, saya happy aja ya, walaupun thumbnailnya ya ada yang tidak sesuai kan, tapi saya happy, saya tetap menonton, saya tetap menyaksikan. Jadi walaupun clickbait, tapi kita isi daripada video tersebut harus semenarik mungkin. Anda berani clickbait, berarti Anda harus berani membuat penonton puas. Nah itu. Jadi ada beberapa poin tadi. Yang pertama yang telah saya katakan tadi, ada beberapa poin itu adalah yang harus teman-teman ingat ya, yang harus supaya bisa menghasilkan $100 hanya di dalam 3 hari. Yang berikutnya adalah apabila ada video yang meledak, video teman-teman meledak, maksudnya itu meledak itu seperti booming ya, umpamanya boomingnya di bidang, andai saja ya, karena video saya menangkap ikan lele ya, menangkap ikan lele, nyerok gini kan, ada video saya menangkap ikan lele. Maka kalau video itu booming, berarti video itu disukai oleh penonton. Kalau bisa kita buat video tersebut sejenis. Jadi konsistensi di dalam arah video yang arah video yang booming tadi, kalau bisa. Seperti maksud saya, coba lihat
channel mancing belut, mereka mancing belut saja umpamanya. Channel kecantikan, mereka kecantikan saja. Jadi audiens atau penonton ini tadi akan tetap merasa tertarik ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, orang juga merasa bosan. Sekali-kali kita bisa keluar konsep dari video kita tadi ya, dari topik atau niche YouTube kita. Umpamanya niche mancing belut ya, umpamanya niche-nya mancing belut ya, kadang-kadang kita mancing ikan ya, satu kali aja lah kita keluar dari konsep. Supaya apa? Maksudnya supaya penonton kita ini nggak bosan terus disuguhkan mancing belut terus, atau umpamanya membengkel ya, atau otomotif. Ketika terus setiap hari penonton kita dikasih video otomotif, mereka juga akan merasa jenuh ya. Kadang-kadang kasihlah hiburan sambil minum kopi, berbincang-bincang, sehingga penonton ada rasa nyaman ya, ada rasa enak ya, ada rasa terbaharukan. Itu adalah poinnya menurut saya ya kawan-kawan.